Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sembara, NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa jumlah uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Artinya, uang yang diterima atau diinvestasikan hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang yang sama jumlahnya yang akan diterima di masa yang akan datang. Konsep ini mendasari banyak keputusan keuangan, termasuk perancangan investasi, pembiayaan, perencanaan keuangan pribadi, dan pengambilan keputusan keuangan secara umum. Konsep dasar dalam nilai waktu dari uang atau bisa disingkat dengan TVM adalah bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Dalam konteks TVM ada beberapa ide dasar yang penting untuk dipahami. Yang pertama ada uang saat ini lebih berharga. Mengasumsikan bahwa orang lebih memiliki sejumlah uang saat ini daripada jumlah yang sama di masa depan. Ini karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan tambahan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua adalah faktor waktu. Waktu adalah komponen penting dalam TVM. Semakin cepat seseorang menerima atau menginvestasikan uang, semakin berharga uang tersebut. Sebaliknya, semakin lama harus menunggu uang untuk menerima uang, semakin rendah pula nilainya. Yang ketiga ada tingkat bunga. Tingkat bunga atau tingkat pengembalian adalah faktor kunci dalam TVM. Tingkat bunga mencerminkan seberapa besar keuntungan atau hasil yang dapat diperoleh dari investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin berharga uang saat ini. Lalu yang keempat ada komponen nilai waktu dari uang. TVM terdiri dari dua komponen utama, nilai sekarang atau present value. Ini adalah jumlah uang saat ini yang setara dengan nilai uang di masa depan. PV digunakan untuk menghitung berapa banyak uang saat ini yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan. Nilai masa depan atau saya singkat future value, ini adalah jumlah uang yang akan diterima di masa depan jika sejumlah uang diinvestasikan hari ini. Kelima adalah aplikasi TVM. Konsep TVM digunakan dalam berbagai konteks keuangan, termasuk penilaian investasi, perencanaan pensiun, perencanaan pendidikan, perencanaan keuangan pribadi, analisis proyek, dan pengambilan keputusan finansial. TVM membantu dalam menghitung berapa banyak uang yang harus disimpan, diinvestasikan, atau dibayarkan untuk mencapai tujuan keuangan. Yang keenam ada peran tingkat. Bunga tingkat adalah faktor kunci dalam menentukan nilai waktu dari uang. Dalam ekonomi, tingkat bunga mencerminkan biaya modal, imbal hasil investasi, dan tingkat inflasi. Perubahan kecil dalam tingkat bunga dapat memiliki dampak besar pada nilai waktu dari uang. Faktor-faktor TVM adalah rumus atau tabel yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang. Dalam berbagai situasi keuangan, faktor-faktor ini membantu dalam mengonversi nilai uang antara masa sekarang dan masa depan. Berdasarkan nilai bunga atau tingkat pengambilan tertentu, beberapa faktor TVM utama meliputi yang pertama, faktor nilai sekarang. Faktor ini menghitung berapa banyak uang saat ini yang setara dengan nilai di masa depan. Rumusnya adalah PV sama dengan dibagi FRAC FV kurung 1 plus R tutup kurung. PV adalah nilai sekarang dan FV adalah nilai masa depan, adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian, dan M adalah jumlah periode waktu. Yang kedua ada faktor nilai masa depan, future value.
Faktor ini menghitung berapa banyak uang yang akan diterima di masa depan. Jika sejumlah uang diinvestasikan hari ini, rumusnya adalah FV sama dengan PV dibagi times 1 plus R tutup kurung N. FV adalah nilai masa depan dan PV adalah nilai sekarang, dan R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian, dan N adalah jumlah periode waktu. Hal yang ketiga adalah faktor nilai anuitas biasa atau ordinary annuity. Ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari serangkaian pembayaran atau penerimaan yang terjadi pada akhir periode. Rumusnya bergantung pada apakah perhitungan dilakukan untuk nilai sekarang atau nilai masa depan. Yang keempat, faktor nilai anuitas tetap atau perpetuity. Ini digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari aliran pembayaran tak terbatas yang terus menerus. Rumusnya adalah PV sama dengan FRAC atau PMT R. PV adalah nilai sekarang, PMT adalah pembayaran periodik, dan R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian. Lalu yang kelima ada faktor nilai anuitas bertumbuh atau growing annuity. Ini digunakan ketika pembayaran berulang dalam serangkaian mengalami pertumbuhan. Rumusnya lebih kompleks dan melibatkan tingkat pertumbuhan. Lalu yang keenam adalah faktor nilai masa depan, anuitas tetap, future value of a fixed annuity. Ini digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari serangkaian pembayaran tetap yang terjadi di masa depan. Rumusnya adalah FV sama dengan PMT bagi times bagi FRAC buka kurung 1 kurang buka kurung 1 plus R tutup kurung. FV adalah nilai masa depan, PMT adalah pembayaran periode, R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian, dan N adalah jumlah periode waktu. Nilai waktu dari uang atau time value of money memiliki penting besar dalam keuangan dan pengambilan putusan finansial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa TVM penting. Yang pertama adalah dasar analisis keuangan. TVM adalah dasar analisis keuangan. Ini digunakan dalam penilaian investasi, penentuan harga saham, perencanaan pensiun, perencanaan keuangan pribadi, dan sebagainya. Tanpa pemahaman TVM, keputusan keuangan seringkali kurang akurat. Lalu yang kedua ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Dan memahami TVM, individu dan perusahaan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat menentukan berapa banyak uang yang perlu mereka simpan, berapa banyak yang dapat mereka investasikan, dan bagaimana mengelola kewajiban keuangan mereka. 3. Penilaian investasi TVM membantu dalam mengevaluasi investasi dengan memperhitungkan nilai waktu dari arus kas masa depan. Investor dapat memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Hal ini membantu dalam menghindari investasi yang tidak menguntungkan. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih baik. TVM membantu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Misalnya, TVM membantu dalam memilih antara opsi pembiayaan seperti peminjaman atau pembayaran tunai dengan memperhitungkan biaya dan manfaat masa depan. Lalu yang kelima ada manajemen modal kerja TVM. Digunakan dalam manajemen modal kerja untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam ada penciptaan kekayaan. Memahami TVM membantu individu dan perusahaan dalam menciptakan kekayaan. Lalu yang ketujuh ada perencanaan pensiun TVM. Digunakan dalam perencanaan pensiun untuk menentukan berapa banyak uang yang harus disimpan saat ini agar dapat mencapai target keuangan di masa pensiun. Jadi kesimpulannya adalah nilai waktu dari uang adalah konsep yang mendasar dalam keuangan. Ia mengingatkan kita bahwa waktu adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Memahami dan menerapkan TVM membantu dalam perencanaan keuangan yang bijak,
pengambilan keputusan investasi yang baik, dan manajemen keuangan yang efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.